Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam sehat, Spensa Yes, Merdeka. Selamat berjumpa kembali bersama saya Guru Berto pada video pembelajaran yang kedua. Materi yang kita pelajari adalah gambar model. Tujuan pembelajaran: 1. Agar dapat mengetahui pengertian menggambar model. 2. Agar dapat memahami prinsip-prinsip dan unsur-unsur menggambar model. 3. Mengetahui media atau alat yang digunakan dalam menggambar model. 4. Agar dapat mengetahui teknik menggambar model. Pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar di mana kita membutuhkan objek untuk dilihat, baru dituangkan ke dalam bentuk gambar, atau menggambar dengan menirukan model yang telah ditentukan, baik benda alam, benda mati, maupun manusia sebagai objek yang digambar. B. Prinsip-prinsip dan unsur-unsur menggambar model. 1. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama kita lihat tentang komposisi. Komposisi merupakan suatu cara menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi gambar yang bagus, teratur dan serasi. Di sini Pak akan menjelaskan 3 jenis komposisi. Yang pertama, komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan, atas dan bawah. Keseimbangan ini juga terletak pada bentuk dan ukuran. Yang kedua, komposisi asimetris adalah benda atau objek diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, objek masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda atau objek gambar. 3. Komposisi sentral adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penentuan model diatur sesuai dengan proporsi, bentuk model, dan diatur seimbang serta memiliki kesatuan antara benda. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. C. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. D. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. 2. Unsur-unsur rupa menggambar model. Terdiri dari garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang atau pencahayaan. Nah, bisa lihat gambar di layar monitor Anda. Itu jelas. C. Media menggambar model. Yang pertama kita kenal tentang alas gambar. Alas untuk menggambar dipilih yang bersih, permukaannya rata dan tidak basah. Alas gambar bisa menggunakan triplex, papan kayu, meja, atau karton yang tebal. Yang kedua, bidang gambar.
Bidang yang digunakan untuk menggambar seperti kertas dan kanvas. Pak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang kertas gambar. Kertas gambar merupakan bahan untuk menggambar. Kertas untuk menggambar biasanya bertekstur kasar dan tidak licin. B. Kanvas. Kanvas adalah media lukis yang memiliki pori-pori yang telah ditutup cat dasar berwarna putih. Media ini lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak, karena cat minyak butuh ketebalan dalam pewarnaan dan kadang butuh metode palet yang membutuhkan teknik konstruksi pada bidang lukisnya. Yang ketiga, penghapus. Dalam menggambar, seringkali kita melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan dalam menggambar, kalian dapat menggunakan penghapus. Penghapus digunakan jika melakukan kesalahan dalam membuat garis pensil. Selain menghapus bagian yang salah, penghapus dapat juga digunakan untuk membuat efek tertentu pada gambar, terutama pada gambar yang menggunakan objek benda. Biasanya efek cahaya atau memberi bentuk luar pada benda yang digambar. Gunakan penghapus yang lembut dan tidak mengotori gambar. Penghapus yang sering digunakan dalam menggambar antara lain penghapus biasa atau istilah kerennya kneaded eraser, bentuknya seperti lilin tanah liat. Kemudian eraser pen, bentuknya seperti pensil, dan anti-slippage. Yang keempat, pensil. Untuk menghasilkan sebuah gambar yang indah, dibutuhkan jenis pensil yang tepat. Kita lihat anak-anak, sini pensil berdasarkan kekerasan. Pensil lunak terdiri dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Sedang B, HB, F, H, 2H, 3H. Keras 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Keterangan H itu adalah hard, HB half black, B black, F frame. B. Pensil berdasarkan kehitaman. Pensil berdasarkan kehitaman terdiri atas beberapa jenis, yaitu pensil dengan intensitas kehitaman rendah, sedang, dan tinggi. Pensil biasanya diberi kode dengan huruf B, blackness, untuk menyatakan kehitamannya. Semakin besar angka pada huruf B, semakin tinggi intensitas kehitamannya. Dari jenis pensil H, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, dan jenis EB, pensil H merupakan pensil dengan intensitas kehitaman paling rendah, dan jenis pensil EB memiliki intensitas kehitaman yang paling tinggi. Jadi, pensil B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B itu adalah pensil yang memiliki jenis intensitas kehitaman yang sedang. Yang berikut pensil berdasarkan kegunaan. Secara umum jenis pensil berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut. Jenis pensil H, B, 2B, kegunaannya itu membuat perencanaan dan sketsa. Kemudian 3B, 4B, 5B, kegunaannya membuat outline dan arsiran. 6B, 7B, dan 8B kegunaannya untuk keperluan tertentu, seperti menggambar karakter kaca, air, dan lainnya. Yang kelima, pensil warna.
Pensil warna bentuknya mirip dengan pensil hitam, hanya isinya yang berwarna. Pensil warna memiliki karakter keras dibandingkan dengan pastel dan krayon. Kelebihan dan kekurangan pensil warna adalah sebagai berikut. A. Kelebihan: memiliki ujung yang runcing sehingga cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian gambar yang kecil dan detail. Kekurangannya: 1. Membutuhkan kesabaran apabila digunakan untuk mewarnai area gambar yang luas. 2. Warna kurang cerah, dibutuhkan waktu dan tenaga lebih supaya warna yang diberikan menjadi cerah. Yang keenam, konte. Konte itu sejenis pensil. Konte merupakan alat yang lunak, cocok untuk menggambar terang dan gelap, kesannya kusam dan kasar daripada garis pensil. Tidak ada kilauan logam seperti pensil. Yang ketujuh, pena. Pena adalah alat tulis yang menggunakan tinta. Pada umumnya tinta yang digunakan adalah merah, biru, hitam. Pena sulit dihapus dan sulit dicampur dengan warna-warna lain, meski dapat ditutupi dengan tip X. Jadi anak-anak kalau mau menggambar gunakan pensil yang lebih baik ya. Yang kedelapan, krayon. Krayon adalah media sejenis dengan pastel yang terbuat dari pewarna, lilin, dan lemak. Sifat krayon mempunyai daya rekat tinggi, oleh sebab itu sulit dihapus dan sulit dicampuri dengan warna-warna lain. Sebaiknya krayon digunakan pada permukaan kertas yang memiliki tekstur kasar. Yang kesembilan, pastel. Pastel terbuat dari jenis kapur yang mengandung minyak dan pewarna serta memiliki sifat yang lembut. Daya perekatnya kuat dibanding kapur. Sifat pastel dapat menutup warna lain dan dapat pula untuk pencampuran warna tertentu. Warna dihasilkan lebih terang dan ekspresif. Yang ke-10, cat poster. Cat poster hampir sama dengan cat air. Bahan dasar air namun lebih pekat. Cat ini bisa digunakan pada medium kertas, juga cenderung cepat mengering. Penggunaannya menggunakan air sebagai campurannya. 11, cat air ya. Cat air populer juga dengan sebutan akuarel. Cat air adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan pelarut air serta bersifat transparan. Cat air digunakan untuk melukis di atas kertas dengan bantuan kuas. Teknik yang biasa digunakan untuk melukis dengan cat air adalah teknik transparan. Kelebihan dari cat air adalah cukup cepat mengering sehingga pengerjaan lukisan relatif lebih cepat. Akan tetapi, karena menggunakan air dan medium kertas, lukisan yang dihasilkan akan mudah rusak atau robek, sehingga dibutuhkan kehati-hatian. Yang ke-12, cat minyak. Cat minyak merupakan cat lukis yang berbasis minyak. Cat ini menggunakan minyak sebagai bahan pengencer. Cat minyak termasuk jenis cat yang paling sering digunakan oleh pelukis profesional. Keuntungan dari cat minyak adalah warna yang dihasilkan cenderung lebih tajam dan tahan lama. Media yang digunakan untuk menggambar adalah kanvas. Beberapa kelemahan cat minyak antara lain proses pengeringan yang lama sehingga proses melukis jadi relatif lama. Kemudian berbau tajam dan tidak ramah lingkungan. 13, cat akrilik. Cat akrilik berbasis air dan akrilik cenderung lebih pekat dibanding cat air. Cat akrilik cocok digunakan pada medium kanvas, kayu, dan kertas. Cat ini cenderung cepat mengering. 14,
Cat tekstil. Cat tekstil biasanya digunakan untuk melukis di atas media kain atau tekstil. Cat ini menggunakan air sebagai bahan pengencer. 15. Palet. Palet adalah tempat untuk mencampur cat. Palet yang bagus adalah palet yang bersifat licin sehingga minyak tidak dapat meresap ke dalamnya. 16. Kuas. Kuas dapat berpengaruh terhadap hasil lukisan yang dihasilkan. Kuas ada bermacam-macam, namun kuas yang bagus biasanya berwarna krim. 17. Alat pembersih kuas. Pembersih kuas digunakan untuk membersihkan kuas dari sisa cat agar bisa digunakan kembali pada warna yang lain. Untuk membersihkan kuas, gunakan cairan minyak seperti tiner, solar, dan minyak tanah. Ingat anak-anak, jangan menggunakan bensin, karena bensin berbahaya dan juga cenderung lebih cepat merusak kuas. Kemudian gunakan kain lap untuk mengeringkan kuas setelah dibersihkan dengan cairan pembersihnya. 18. Pisau palet. Pisau palet sebenarnya digunakan untuk mengaduk cat minyak ke atas palet agar mendapat komposisi warna yang rata, mengilat, dan maksimal. Namun banyak dari maestro lukis menggunakan sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. 19. Easel. Easel adalah papan untuk menjepit kanvas. Papan ini memiliki kaki dan berdiri agak miring serta dapat disetel naik turun. D. Teknik menggambar model. Yang pertama, teknik arsir. Teknik menggambar arsir lebih menekankan pada kekuatan garis, stroke. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan gelap. Arsiran yang rapat akan menyebabkan kesan gelap dan sebaliknya. Arsiran dapat dilakukan dengan tekanan ringan dan kuat. Alat yang digunakan biasanya pensil dan spidol. Anak-anak bisa lihat di layar monitor gambar yang menggunakan teknik arsir. Hanya menggunakan pensil biasa, ya. Anak-anak bisa membuat dengan bentuk bulat atau bentuk-bentuk lain, misalnya segitiga, 4 persegi panjang, atau bentuk buah-buahan, daun. Silakan coba. Kemudian yang kedua, teknik dusel atau gosok. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara menggosokkan pensil lunak pada bagian gambar yang dikehendaki. Goresan yang telah dibuat digosok menggunakan tangan langsung atau bantuan media lain seperti kertas tisu, kapas, kain, dan kuas. Karakter gambar dan teknik ini adalah tipis dan merata sehingga kadang hasilnya seperti diarsir. Media yang paling cocok untuk menggambar dengan teknik ini adalah pensil lunak 2B ke atas, konte, dan krayon. Teknik ini biasanya digunakan untuk menggambar model dengan objek dari logam, plastik, atau gambar wajah. Anak-anak bisa lihat di layar monitor tentang teknik menggambar dengan menggunakan teknik dusel atau gosok. Yang ketiga, teknik blok atau silhouette. Teknik ini lebih menekankan pada karakter perwujudan karakter objek. Anak-anak bisa lihat itu gambar gelas dengan piring, ya, walaupun sederhana tapi di situ ada nilai seninya, ya. Kemudian yang berikut,
teknik pointillis atau raster. Teknik pointillis merupakan cara menggambar yang dilakukan dengan cara memberi titik-titik dengan pensil atau pena pada bagian objek. Kerapatan penyusunan titik-titik untuk menentukan gelap terang agar tampak bejal atau kesan 3 dimensi. Ya, anak. Perlu saya jelaskan gambar apa saja, baik album foto atau gambar yang ada di dalam laptop, di HP, di kulit-kulit buku, pada umumnya itu adalah gambar-gambar yang 2 dimensi. Nah, sedangkan dalam penjelasan teknik pointillis ini itu hanya ada kesan saja ya, kesan 3 dimensi. Yang kelima, teknik akuarel atau transparan. Agar menghasilkan warna yang transparan, teknik menggambarnya menggunakan media basah. Teknik ini paling cocok menggunakan media cat air dan cat akrilik. Jadi bisa lihat di layar monitor tentang teknik menggambar akuarel. Sekian dulu pelajaran pertemuan kita hari ini. Anak-anak tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.